yang mengakibatkan kerugian keuangan negara 127 miliar. Rekan-rekan sekalian, perkembangan terkini pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan penuh tim intelijen Kejaksaan Agung, tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan tim intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berhasil menangkap 2 orang tersangka kasus tersebut, yakni William Kondrata dan Lo Melin alias Indrasari di sebuah villa Puncak Trawas, Kelurahan Ketaparan Me, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam proses penangkapan, tersangka ini berpindah-pindah. Tim kami, tim pemburu, itu berkali-kali berhubungan dengan RT RW setempat untuk menjajak kondisi dan bagaimana mereka berpindah-pindah. Dan alhamdulillah pada tanggal tersebut berhasil ditangkap, di mana yang bersangkutan, yang perempuan Lo Melin, menggunakan hijab atau atribut Islam untuk mengelabui tim pemburu. Jadi dia memakai jilbab, padahal yang bersangkutan beragama non-muslim. Itu salah satu trik ya yang dilakukan oleh para tersangka ini untuk mengelabui para pemburu kami. Dan alhamdulillah tetap berhasil kita tangkap. Rekan-rekan sekalian, juga terkait dengan itu, tadi malam langsung dilakukan penyitaan terhadap rumah Lo Melin yang sebagaimana saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian, total uang dan aset yang berhasil kita selamatkan, yang artinya sudah kita sita sampai hari ini sudah mencapai 115 miliar. Rekan-rekan sekalian, terhadap 2 tersangka ini sendiri, yaitu Lo Melin maupun William Kondrata, masing-masing mengajukan kredit sebanyak 10 miliar. Jadi 10 miliar, 10 miliar, jumlahnya 20 miliar. Tapi faktanya mereka berdua hanya mendapatkan 6 miliar. Sisanya yang 14 miliar itu diterima oleh Stefanus Soleman. Ini berdasarkan keterangan para tersangka yang berhasil kita tangkap. Kemudian juga berdasarkan keterangan Ilham, tersangka Ilham yang kita tangkap terlebih dahulu, mereka mengajukan 30 miliar, namun faktanya 10 miliar, 10 miliar, namun faktanya juga hanya terima 3 miliar. Dengan hal yang kita sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ini, maka nampak jelas konstruksi yuridisnya. Apa itu? Bahwa kredit ini adalah sebagai alat bagi para tersangka untuk menggarong uang Bank Nusa Tenggara Timur. Jadi modusnya adalah kredit ini adalah hanya merupakan alat atau kedok untuk mengambil uang di Bank NTT yang kita banggakan tersebut. Penyidikan sedang berjalan terus. Dari 7 debitur yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, sudah kita lakukan penahanan sebanyak 6 terhitung dengan hari ini. Tinggal 1, yaitu tersangka Ruslan, yang saat ini tetap kita lakukan pengejaran. Kalau informasi yang beredar, baik surat yang kami terima dari pengacaranya, bahwa Ruslan hanya menerima 12,5 miliar dari 40 miliar yang diajukan. Coba rekan-rekan sekalian, maka kenapa sejak awal yang kita buru adalah para debitur ini, supaya
konstruksi yuridisnya kita dapat secara utuh. Namun sayang, Ruslan sampai ini belum berhasil kita amankan, belum berhasil kita tangkap, tapi akan kita kejar terus. Rekan-rekan sekalian, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka ini, kita mendapatkan fakta baru. Rupanya yang bersangkutan dilarang hadir oleh beberapa orang yang sudah kita identifikasikan. Setelah tim nanti kumpul kembali ke tempat ini, tidak tertutup kemungkinan apabila alat bukti cukup, maka siapapun yang menghalang-halangi proses penyidikan ini akan kita lakukan penyelidikan secara utuh dengan pasal 21. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, saya tidak akan saya sebutkan siapa yang melarang mereka untuk hadir. Nanti biar fakta persidangan akan terungkap. Dan di sisi lain, setelah tim kumpul semua, tim pelacakan hasil, tim pemburu, terus tim konstruksi hukumnya sudah kumpul semua, nanti baru kita akan lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih mengungkap, lebih ke dalam. Kita akan ungkap secara total dan keseluruhan. Namun kita tetap menghargai dan menjalankan asas praduga tak bersalah, juga menggunakan teknik-teknik penyidikan yang tidak bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.